Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga untuk teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Di video kali ini, saya Tabrani Hendarto akan berbagi, bercerita sesuai pengalaman saya terkena asam lambung, GERD, gejala psikosomatis, dan anxiety. Di video kali ini, saya akan bercerita tentang pengobatan apa saja yang saya lakukan selama saya terkena penyakit itu. Oke, langsung aja, tidak berpanjang lebar. Jadi pertama kali saya terkena itu dulu 1,5 tahun, sekali lagi 1,5 tahun, di awal bulan, kalau nggak salah tuh bulan April ya, April tahun 2020. Nah itu saya pas terkena itu pas bulan bulan puasa pertengahan itu saya karena tidak membaik kondisinya, gejala-gejalanya mulai saya rasakan semakin intens dan ketakutannya mulai, ya kan, karena gejala-gejala fisiknya mulai ada. Saya nggak tahu itu apa, tapi saya taunya di dada kiri selalu sakit dan terbakar. Celaka-celkit itu, jantung berdebar, keringat dingin. Nah saya itu mengira-ngira kayaknya nih saya harus ke poli jantung. Terus saya minta rujukan dari klinik terdekat. Saya ke rumah sakit terdekat dari rumah. Langsung ke poli jantung. Di EKG hasilnya baik. Nah, 2 minggu kemudian atau 1 minggu kalau nggak salah, saya masih ada, kalau nggak salah ya 2 minggu ya. 2 minggu treadmill. Dari EKG itu, hari itu langsung ke poli jantung. Kalau nggak salah dari penyakit dalam dulu diarahkan ke poli jantung ya. Kayaknya seperti itu. Hari itu cuma tensinya tinggi. Nah itu dari treadmill itu, dari EKG itu tensinya tinggi, dikasih obat dari spesialis penyakit jantung itu, Dokter Ayu, saya ingat banget, dikasih obat penurun tensi. Itu cuma diminum 1 kali aja. Entah itu saya minum sesudah makan 1 kali. Kalau nggak salah pagi. Nah itu. Nah dari EKG itu hasilnya baik, rekam jantung itu baik. Terus 2 minggu kemudian saya treadmill hasilnya baik juga. Nah 2 minggu kemudian baru USG jantung dan hasilnya baik. Nah itu dari poli jantung dinyatakan baik. Nah itu saya bercerita dengan dokter jantungnya itu, penyakit jantung itu, dok saya tubuh saya lemas nih dok, sering lemas. Saya cerita, perut saya seperti ini, sering kembung, sering melilit, terus begah, ya kan, terus panas, kadang nyeri, terus di dada saya sering terbakar, terus ulu hati tertekan, dada sebelah sini sering sakit. Nah dokter memvonis kalau saya terkena asam lambung seperti itu. Kalau itu Bapak bukan jantungnya bagus. Kalau ini berarti Bapak terkena penyakit asam lambung, Pak. Nah, itu dikasih obat tuh saya. Di situ dikasih obat juga, dikasih omeprazol. Ingat banget tuh omeprazol. Terus untuk beberapa hari aja. Oke, dari situ ya udah saya minum deh tuh omeprazolnya, ya kan. Saya minum omeprazolnya kurang lebih 1 bulan. Nah dari situ saya mulai tuh memantang, ya kan, karena dari poli jantung diserahkan ke klinik lagi, maksudnya sudah tidak ada apa-apa, Bapak Tabrani dinyatakan baik-baik saja jantungnya, ya udah dikembalikan ke klinik lagi. Kalau mau berobat BPJS harus dari klinik lagi, tidak bisa ke rumah sakit karena
dari poli jantung udah dinyatakan sehat, jantungnya tidak apa-apa. Nah dari situ 1 bulan kemudian, selama 1 bulan itu dari poli jantung sampai 1 bulan ke depan, saya itu kok nggak nyaman aja di badan ya kan, nggak nyaman setiap hari ya kan, sensasi-sensasi itu selalu datang, padahal dari penyakit jantung, poli jantung dinyatakan sehat. Pikiran saya pengennya berobat aja, saya juga bingung itu, pengennya berobat. Ya udah, saya saking ketakutannya ya, dengan sensasi-sensasi itu menurun kondisinya, akhirnya ke poli penyakit dalam. Dengan rumah sakit yang sama, saya minta rujukan lagi ke poli penyakit dalam. Nah dari situ dinyatakan, bukan dinyatakan ya, untuk dibuat rujukan lagi ke rumah sakit yang lebih besar untuk endoskopi. Tapi dokter, kalau nggak salah itu saya ingat, perempuan juga, dokter udah senior, bapak itu sebetulnya stres yang berlebihan. Ditulisnya itu di analisanya dokter itu, bapak itu mengalami stres yang berlebihan. Kalau endoskopi itu untuk bapak memastikan aja, biar bapak yakin kalau bapak nggak terjadi apa-apa sebetulnya. Tapi tidak endoskopi juga sebetulnya bapak, saya yakin bapak nggak apa-apa, katanya seperti itu. Tapi kalau bapak mau endoskopi ya saya buat rujukan. Nah, yang penting bapak itu bisa mengelola pola pikirnya seperti itu. Insya Allah dengan pola makannya, dokternya bilang seperti itu, pola makannya, pola pikirnya, bisa mengelola stres, insya Allah bapak pasti sembuh, sehat kembali. Tapi waktu itu saya nggak tahu tuh gimana caranya mengolah, terutama pola pikir, pola makan sudah saya lakukan ya kan, pola hidup juga sudah saya lakukan dengan baik, tapi kok nggak sembuh-sembuh seperti itu. Akhirnya dikasih rujukan endoskopi, tapi saya nggak saya ambil itu, karena saya yakin seperti dokter bilang, dokter penyakit dalam itu bilang, kayak bapak lebih baik mengelola pikirannya aja, ya kan, mengelola pikirannya dengan pola hidup yang lebih baik, pola makan, dan pikirannya bapak bisa mengontrol tingkat kestresannya, insya Allah bapak akan sembuh, seperti itu. Nah berjalannya waktu, saya minum obat itu, obat dokter nggak banyak ya, maksudnya nggak, durasinya nggak panjang gitu kan, paling obat asam lambung itu kan omeprazol, lansoprazol seperti itu kan. Kalau buat lambung misalnya itu saya nggak pernah dikasih yang macam-macam sih. Nah dari situ saya kan sering tuh ngeliat konten-konten di YouTube, ngeliat di Facebook, ada obat-obat pasti ada tuh, kalian pasti lihat itu obat-obat herbal. Nah itu madu dicampur, campuran kunyit, temulawak, atau kayu manis, atau yang lain seperti itu. Nah itu saya beli tuh, karena pengen, pikiran saya tuh saya pengen sembuh, kayaknya dari browsing. Nah situ saya sempat beli salah satu produk di Facebook, juga salah satu produk madu murni yang dijual YouTuber yang sakit juga seperti kita, yang sudah sembuh, yang menjual madu seperti itu. Nah saya coba dari 2 madu itu cuma beberapa bulan, 1 kali beli aja, nggak beli lagi. Saya putuskan kayaknya ini nggak cocok juga, saya bilang begitu. Nah dari situ saya nyoba madu yang lain yang cocok. Ternyata setiap madu itu memang kandungannya beda-beda seperti itu. Nah saya akhirnya menemukan madu murni aja, nggak pakai campuran apa-apa. Sebetulnya buat buat daya tahan tubuh juga gitu aja. Nah itu madu saya konsumsi sampai sekarang. Kalau madunya sebetulnya belum tentu saya cocok, kawan-kawan atau teman-teman yang lain yang mengalami sakit seperti ini cocok juga. Makanya dicoba aja, kalau bagi saya madu apapun jenisnya yang cocok. Nah dicocok di lambung kawan-kawan dan tidak membuat sensasi dan gejala, nah dicoba aja. Nah itu saya pakai madu sampai sekarang. Bangun tidur minum air putih 1 cangkir,
Sesudah itu saya minum madu 1 sendok, nggak penuh lah ya, dengan air hangat 1 cangkir, saya aduk, minum. Nah itu saya lakukan sampai sekarang. Itu 2 kali, 1 sendok nggak penuh itu, pagi, sore, ya itu aja, pagi, sore. Kalau dulu sampai 3 kali mau menjelang tidur gitu. Kalau sekarang ya maksimal 2 kali aja, 2 kali. Nah itu pakai madu, terus saya coba herbal yang lain. Nah itu vitamin juga saya minum, vitamin B kompleks saya minum selama kurang lebih 1 tahunan itu. Kalau sekarang udah saya nggak konsumsi lagi. Tapi itu juga vitamin B kompleks yang rendah, dosisnya yang rendah, saya cocoknya. Kalau yang dosisnya tinggi saya nggak cocok juga. Nah itu yang saya konsumsi. Obat dokter cuma beberapa bulan pertama, terutama omeprazol, saya ingat banget. Sesekali kalau perasaan kayaknya begah nih perut saya minum Promac. Tapi nggak sering Promac itu. Kalau merasa itu sesekali banget lah Promac gitu. Nah itu yang rutin, saya minum madu sama, nah itu setiap pagi habis madu saya minum tepung ganyong itu, semacam tepung kanji, saya buat bubur sekitar 1 sendok, saya larutkan dengan air dikit, 1,5 sendok ya kan, dibuat 1 cangkir dengan air mendidih di atas kompor, saya larutkan, taruh di piring. Nah diaduk-aduk, habis minum madu, saya minum itu sekitar 15 atau 20 menit, jeda dari madu saya minum tepung itu. Itu saya lakukan sampai sekarang, 2 jenis itu aja. Dari minum madu, tepung itu, terus sarapan, udah itu aja. Jadi pengobatan yang saya lakukan nggak pakai yang aneh-aneh, yang penting tetap. Nah satu lagi, nah pas sudah 1 tahun lebih itu, dulu saya minum teripang. Teripang banyak lah ya kan. Memang dari madu, tepung itu sama teripang bagus buat lambung. Dan ya bagi saya sih, saya cocok. Nah tapi kalau teripang itu baru-baru ini aja. Kalau dulu saya minum teripang nggak cocok, pasti ada sensasi dan gejala. Nah terus saya minum teripang itu paling 1 sendok aja. Itu saya lakukan sesudah 1 tahunan lebih. Nah itu buat menjaga kondisi aja sih, menjaga kondisi. Saya minum sesudah makan, seperti itu 2 kali, kadang sekali, kayak gitu aja. Jadi saya nggak pakai yang aneh-aneh. Pengobatan yang saya lakukan itu dari pertama sakit sampai sekarang. Dulu pengobatan medis dari dokter itu cuma omeprazol dan sesekali minum Promac. Nggak pakai yang lain-lain. Beneran itu, saya nggak pakai yang lain-lain. Terus pengobatan herbal sebetulnya pengobatan buat daya tahan tubuh aja sih sebetulnya. Terus bagus untuk pencernaan. Nah itu madu. Kalau tepung itu ya kayak buat sarapan juga, untuk mengendapkan, ya sepengalaman saya dan sepengetahuan saya itu, untuk mengendapkan tepung kanji itu, tepung ganyong untuk mengendapkan gas asam lambung yang mungkin masih ada, ya untuk diserap, seperti itu aja. Nah kalau teripang itu untuk melapisi atau sel-sel di sekitar lambung dan untuk daya tahan tubuh aja, untuk imunitas, kekebalan tubuh, seperti itu. Oke, itu yang saya lakukan dari pertama sakit sampai sekarang, cuma madu, tepung itu, dan sekarang konsumsi terapang sesekali. Kalau pengobatan medis, dulu aja pertama kali minum omeprazol, terus sesekali Promac. Udah, itu aja. Oke, video dari saya cukup sekian. Kalau teman-teman suka, silahkan di like, di subscribe, ya kan, di share, ya kan, biar channel saya semakin berkembang. Jangan lupa tetap semangat, optimis, kalian pasti sembuh. Apa yang kalian rasakan teman-teman, itu saya rasakan dari bawah, ya kan, dari nggak bisa apa-apa, pelan tapi pasti lebih baik. Salam sehat, tetap optimis, pasti kalian sembuh. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.